kebenarannya juga meringankan sesuai dengan yang telah dikasih pada terms of reference. Kemudian juga untuk teman-teman nantinya yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang kemudian akan dipersilahkan oleh moderator atau bisa melalui kolom chat dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. Nah, saya rasa sudah jelas ya sampai sini teman-teman. Oke, baik. Karena pembicara kita juga telah hadir di tengah-tengah kita, di mana pada kegiatan hari ini akan dibawakan langsung oleh Kak Hanif Sri Subaga Alim. Saya mungkin dari operator bisa menampilkan CV dari Kak Hanif. Oke, jadi teman-teman, Kak Hanif ini sendiri pernah dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi ketiga di Institut Teknologi 10 November tahun 2021. Kak Hanif ini merupakan mahasiswa teknik industri tahun ketiga. Kak Hanif juga merupakan bagian dari pemimpin muda untuk Indonesia dari Munisi dan kemudian juga merupakan CEO founder dan ex-CEO Global Millennial Group dan pernah mendapatkan penghargaan memenangkan startup yang berusia 11 bulan yang berfokus pada pendidikan informal dengan lebih dari 70.000 pelanggan dari 42 negara. Kemudian Kak Hanif juga pernah memenangkan 2 delegasi terbaik di 2 konferensi internasional Model United Nations dengan lebih 1.000 peserta dari 46 negara. Wah, keren banget ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak pencapaian-pencapaian dari Kak Hanif ini sendiri, namun itu cuma sebagian kecil dari pencapaian-pencapaian Kak Hanif. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, mungkin baiknya kita sapa dulu nih Kak Hanifnya. Halo Kak Hanif, selamat siang. Halo Iza, selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak siang hari ini? Ya, baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah saya juga baik Kak. Oke, baik nih teman-teman. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh Kak Hanif Sri Subaga Alim. Waktu dan layar, kami persilahkan Kak. Oke, thank you semuanya. Perkenalkan aku Hanif. Tadi udah sempat dijelaskan sedikit tentang aku ya. So maybe kita bisa langsung aja ke materi pelatihan CV, how to make a good CV. Oke, next mungkin. Ya, what is a CV? CV itu singkatan dari Curriculum Vitae, yang artinya tuh kurang lebih itu sejarah kehidupan. Tuh. CV ini penting banget buat apply ke sebuah perusahaan, apply ke pekerjaan. CV itu hal pertama atau first impression dari kalian kepada sebuah HR, seorang human resource. Pas mereka lagi ngerekrut, mereka nggak akan kenal kalian siapa, kalian ngapain, dia cuma bakal baca nama kalian siapa, terus kerjaan kalian apa aja. Gitu. Cuma jadi CV itu very important karena first impression segalanya. CV itu ada macam-macam. Ada kalau di sini kita lihat ada kreatif sama ATS. Sebetulnya kreatif itu lebih ke arah misalnya UI UX, desainer kayak gitu-gitu yang arahnya ke berbau seni, di mana kreativitas itu dibutuhkan. Tapi kalau di pekerjaan yang pada umumnya sales, marketing, produk, finance, dan IT dan lain sebagainya itu butuhnya ATS yang di sini. Ini ada macam-macam ya kalau kita lihat itu apa namanya isi dari CV ada pendidikan, ada experience, ada aktivitas dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya isi dari sebuah CV itu bisa dipersingkat kayak isinya mungkin pengalaman paling relevan saja. Jadi nggak harus ditulis semua pengalaman yang kalian punya. Aku sering banget ngelihat mahasiswa-mahasiswa naruh SD, SMP, SMA, sementara itu tidak dibutuhkan. Kecuali yang mungkin pendidikan terakhir SMA atau SMK. Pengalaman juga, mungkin ada pengalaman volunteer, tapi ternyata nggak relevan dengan bidangnya. Misal kalian apply ke bidang finance, tapi pengalamannya adalah tentang konsumsi. Itu sangat tidak relevan, mending dibuang aja. Gitu. Isi CV itu lebih baik satu halaman
dan diisi dengan yang relevan. Jadi kalau kalian apply finance, cari semua pengalaman yang berbau finance. Kalian apply buat marketing, cari pengalaman yang marketing aja, masukin pengalaman yang marketing aja. Selain dari marketing dibuang. Jadi tiap posisi yang kita lamar harus punya CV yang berbeda-beda gitu. Next. Nah, jadi dibilang ya, CV itu penting banget buat mahasiswa, fresh graduate, semua orang buat apply pekerjaan. Gitu. Hal pertama yang dilihat. Next. Lihat. How to make a good CV. Right. Nah, ini boleh deh balik ke 2 halaman sebelumnya. Cara membuat CV yang bagus. Nah, ya di sini kalau lihat aku sambil annotate, mungkin boleh sambil di zoom in nggak ya ke yang CV ATS. Oke, jadi sambil diusahakan untuk di zoom in kalau bisa. Ini CV itu sebetulnya mirip formatnya, mirip kayak ATS. CV yang ideal buat pada umumnya itu ATS, kayak aku bilang tadi. Nah, ATS itu isinya apa aja sih? Pertama kan tadi pendidikan. Pendidikan harus ada apa? IPK kalau di atas 3,5. Pencapaian. Terus ada juga mungkin organisasi. Buat mahasiswa pasti biasanya ada organisasi kan. Kemudian mungkin pengalaman. Bisa pengalaman kerja, pengalaman intern, pengalaman KP, kerja praktek, apapun itu. Jangan lupa, ini yang paling penting adalah tulis job description. Deskripsi pengalaman. Deskripsi pengalaman itu isinya biasanya adalah apa yang kamu lakukan, gimana cara melakukannya, metode dan tools apa yang dipakai, kemudian hasilnya apa. Jadi semua bullet point deskripsi pengalaman harus ada komponen-komponen itu wajib. Semakin detail semakin baik. Tapi jangan bertele-tele ya. Misalnya kata-kata yang bertele-tele menurut aku tuh kayak menjadi garda terdepan itu sering banget aku temukan di CV-CV. Menjadi garda terdepan itu apa ya? Itu kata-kata yang sebetulnya tidak ada maknanya gitu. Garda terdepan tuh artinya apa? Nah, itu lebih baik dihindari. Kemudian kata-kata seperti bertanggung jawab. Hindari kata-kata bertanggung jawab. Karena yang dibutuhkan adalah kata kerja aktif di awal kalimat. Tulisnya misalnya daripada bertanggung jawab untuk melaksanakan project A, bilang aja langsung melaksanakan project A dengan apa-apa gitu. Gak usah pakai bertanggung jawab, karena itu cuma kata-kata yang bertele-tele aja, nggak dibutuhkan. Selain itu mungkin bisa naruh skills, bisa naruh bahasa. Jangan pernah pakai grafik atau pakai bar-bar gitu yang apa namanya, yang ada kotak-kotak terus diwarna-warnain kotak-kotaknya, itu tidak dibutuhkan. Semua harus dideskripsikan pakai kata-kata. Kalau misalnya kalian ahli dalam bahasa Inggris, bisa bilang ada professional proficiency, atau bisa dibilang bilingual, gitu. Atau kalau kalian masukin bahasa Indonesia, masukin bahasa native, gitu. Bilingual, native, professional proficiency, advance, kayak gitu-gitu. Jangan pakai grafik-grafik. Jangan masukkan hobi itu tidak relevan. Kalau kalian nggak ada pengalaman kerja atau organisasi, bisa masukkan tugas kuliah. Bisa project-project, tugas kelompok, tugas besar, apapun itu. Bisa dimasukin juga. Kemudian kalau kalian punya portofolio buat yang berbau seni atau berbau digital marketing atau berbau IT, itu boleh juga dimasukin. Linknya di paling atas. Jadi kalian tulis di paling atas itu di bawah nama, kalian tulis nomor telepon, email, LinkedIn, terus mungkin portofolio. Link portofolionya. Habis itu udah. Itu aja sih isi CV sebetulnya. Next. Coba next kita ke yang slide 8. Kesalahan umum dalam membuat CV. Saat kita membuat CV itu sering banget kata kuncinya nggak disesuaikan. Jadi misalnya di pekerjaan marketing dibutuhkan pemahaman tentang marketing funnel, pemahaman tentang digital marketing, tentang Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads. Tapi kita tidak masukin kata kunci itu di CV kita. Akhirnya itu nggak kebaca. Jadi kan sistem ATS itu adalah dia membaca CV kamu dari sejumlah keyword yang ada, terus dia nge-ranking. Kira-kira CV ini dari 1.000 orang masuknya ke ranking berapa ya? Gitu. Biasanya HR ngambil cuman mungkin top 100 saja. Sisanya nggak dibaca bahkan. Jadi
harus banget masukin keyword-keyword yang relevan. Itu biasanya bisa ditemukan di job postingnya, job posting, di lockernya. Biasanya di informasi ada tulisan requirement kan, persyaratan. Persyaratannya apa aja? Dibaca dengan seksama, dan job description-nya apa? Dibaca dengan seksama dan dimasukin ke dalam CV dan dibuat kontekstual. Dibuat kontekstual tuh maksudnya jangan cuma tulis kalian mampu. Misalnya mampu membuat mampu menggunakan Facebook Ads. Jangan tulis itu, tapi tulisnya kok kalian udah pernah terutama melaksanakan pemasaran via Instagram Ads dengan balik modal seberapa gitu kan, atau ada cost per click istilahnya kalau dalam ads, cost per clicknya berapa gitu gitu, masukin data-data kayak gitu. Persentase itu penting banget dalam hasil. Banyak perusahaan zaman sekarang, apalagi perusahaan yang internasional, multinasional, mereka prefer orang yang menggunakan data atau kuantitatif dalam CV-nya. Kesalahan umum lainnya adalah nggak nyesuaiin sama bidang. Misalnya, kalian nggak punya pengalaman sama sekali, tapi kalian langsung apply ke full time di posisi yang kalian nggak punya pengalaman. Itu bakal auto ditolak, nggak mungkin diterima. Kenapa? Karena biasanya yang dibutuhkan adalah pengalaman. Gitu. Ada beberapa bidang yang mungkin jadi pengecualian, kayak sales. Sales itu bisa buat semua orang, tapi tergantung pembawaan dan kemampuan bersosialisasi kalian, kemampuan komunikasinya juga. Tapi kalau kayak produk, supply chain, marketing, itu biasanya prefer orang-orang yang diarah yang udah pernah berpengalaman. Tuh, pasti nge-prefer sana. Caranya adalah kalau kalian nggak mau langsung tolak, bisa coba apply intern dulu. Biasanya intern persyaratannya lebih rendah. Gitu. Dan jangan coba apply ke perusahaan multinasional. Karena biasanya perusahaan multinasional walaupun intern, itu persyaratannya cukup tinggi juga. Nah, kesalahan lain mungkin dalam membuat CV adalah pakai grafik. Sering banget aku temuin pakai grafik, masukin hal-hal yang tidak relevan, SEO, bintang, berat badan, itu tidak dibutuhkan. Lokasi sedetail-detailnya itu tidak dibutuhkan juga. Lokasi cukup aja provinsi dan kotanya, atau kabupaten bahkan, itu udah cukup. Selebihnya tidak dibutuhkan sebetulnya. Oke, next. Yap. Oke, tadi kan udah sebut nih. Nanti mungkin satu orang pertama yang kirim CV-nya ke chatbox. Orang pertama yang kirim CV-nya ke chatbox boleh nanti akan di-review CV-nya nih guys. Satu orang aja. Mohon izin Kak, tadi udah ada yang ngirim. Oh, Bentar. udah. Oke, siap. Boleh ditunjukin CV-nya mungkin. Muhammad Farik Muhsin Kak. Oke. Oke, coba aku review dari paling atas, aku sambil annotate. Ini sebetulnya tidak dibutuhkan. Ini kepanjangan. Bisa diganti dengan informasi-informasi lain, deskripsi pengalaman yang di sini. Keren makan tempat kan ya. Kemudian ini sebagai, aku lihat kamu sebagai graphic design ya arahnya. Oke. Aku belum lihat ada portofolio. Mungkin kamu bisa masukin link portofolio juga. Ini tidak dibutuhkan. Yang cukup universitas saja. Hard skills itu bisa ditunjukkan juga. Soft skills ini tidak dibutuhkan. Karena aku bilang masukin ke konteks ya. Ekstrakurikuler. Ini mungkin, ini harus jelasin Hizbul Watham itu apa dan relevansinya apa ke bidang kamu. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu apa aja, di sana kamu ngapain. Ini kan udah cukup jelas, kira-kira kamu harusnya bisa masukin portofolio juga di sini. Kamu udah kerja di UNICEF sebagai video editor,
Bisa tunjukkan juga, dan juga kalau bisa dikasih deskripsi ya pengalamannya. Kamu ngapain di sana, peran kamu apa yang kamu edit pakai tools apa, terus kemudian video kamu menghasilkan apa nih gitu. Apakah apakah gara-gara video kamu UNICEF jadi banyak nih viewersnya, berapa sih video kamu ditonton berapa orang sih, dan engagementnya berapa gitu. Kamu menggunakan teknik-teknik apa sih dalam editingnya gitu. Itu juga bisa. Ini juga nih harus dijelaskan juga deskripsi. Pengalaman kamu banyak tapi belum dijelaskan. Ini hard skills sama software mungkin bisa jadi satu aja karena sebetulnya sama aja kan ya. Recognition nationally certified. Nationally certified yang sertifikasi siapa? Kenapa kalau bisa yang lebih terakreditasi sih. Animated short film. Third at ini Makassar juara 3. Aku ini agak bingung, cuman kayaknya aku nangkepnya adalah kamu juara 3 ya, juara 3 dan juara 2. Ini bisa dibilang kamu menang juara dan ketiga dari berapa orang? Mungkin 3 dari 1000, 3 dari 10, 3 dari 100.000 atau berapa. Itu bisa disebut juga. Apa lagi ya? Pasar, ini juga nggak perlu sebetulnya sih, umur tidak dibutuhkan. Udah, oke, itu aja sih. Udah bagus kok pada umumnya. Secara udah bagus. Oke, mungkin untuk operator bisa di-screen untuk review CV keduanya. Oke, ada Askia Ramadhani. Oke, ini arahnya lebih ke non kreatif. ATS udah bagus ATS-nya. Format ini udah bagus. Ini udah oke. Udah oke. Ini sebetulnya tidak dibutuhkan nih dari sini. Yang dari I am extremely sampai ke bawah sini tidak dibutuhkan. Kamu bisa jelasin aja experience kamu apa. Kamu bisa sebut kamu sekarang kan masih mahasiswa ya. Kalau salah aku nggak lihat sih mana ya. Pendidikan juga belum masuk ya di sini ya. Iya pendidikan nggak ada ya. Kalau aku lihat apa ada 2 halaman. Oke, kayaknya cuma 1 halaman aja ya. Pendidikan harus dimasukin karena kamu masih mahasiswa juga. Kemudian bisa ditulis juga lah pendidikannya IPK kamu berapa, pencapaian kamu apa, dan lain sebagainya. Dan kamu bidangnya yang tertarik dan minat apa. Ada 2 halaman. Oke, nanti kita cek lagi halaman selanjutnya. Oke, ini sebetulnya tidak terlalu penting karena ini biasanya buat orang yang udah punya pengalaman 5 tahun ke atas. Summary itu tidak terlalu penting. Yang paling utama adalah experience. Summary itu penilaiannya tidak terlalu besar. Bahkan hampir nggak ada penilaiannya dari HR. Yang ada penilaian adalah experience. Karena yang pengen lihat adalah kamu kira-kira cocok nggak ya buat posisi yang kamu lamar. Cocok dari kualifikasi, pengalaman, skill set gitu-gitu. Summary tidak terlalu dinilai. Jadi aku saranin di-delete aja. Statistik, ini nggak terlalu penting juga sih. Tuh, ini nggak terlalu penting. Fokus ke sini aja. Tanggung jawab kamu apa? Kontribusi individu kamu di mana? Composing and developing practical module of descriptive statistics and visual statistics. Oke. Developing practical model. Oke. Untuk berapa mahasiswa? Oke. Mentoring and teaching students. Reporting the result of curriculum. Oke. Ya oke sih. Menurut aku ya ada oke-oke aja di sini. Mungkin bisa dikasih kuantitatifnya kayak kamu ngajarin berapa orang, apakah gara-gara kamu ngajarin nilai lebih tinggi, itu juga bisa. Terus manage to be best participant, ini nggak perlu tulis sih.
yang manage itu tidak dibutuhkan. Bilang aja kamu best participant itu sebagai objektifnya, dari hasilnya. Itu menjadi hasilnya. Misalnya kamu educate nih, educate and help build positive career, gitu. Terus kamu kasih koma, tuh. Awarded best participant karena apa? Jadi 1 poin aja. Project campaign ini aku nggak tahu kenapa tulisannya lebih. Oh, ini 1 tempat tapi beda posisi gitu ya. Oke. Harusnya ini lebih di atas sih, project campaign officer di atas di volunteer, karena volunteer itu bobotnya lebih kecil. Jadi harusnya semakin tinggi bobotnya, semakin diletakkan paling atas, bukan kronologis. Jadi bisa bisa macam-macam lokasinya, tapi yang penting adalah semakin relevan, semakin ke atas. Karena seorang HR baca dari atas ke bawah, dan dia tidak memperhatikan kronologis apa enggak. Dia memperhatikan apakah kamu relevan posisinya apa enggak. Design a camp. Wait, belum. Sebentar. Sebentar ya. Balik ke tadi lagi. Oke. Nah, di sini design a campaign project related to community beneficiary. Campaign-nya ngapain? Campaign-nya ngapain? Hasilnya apa? Tujuan dari campaign-nya apa? Gitu-gitu. Kamu kerja bareng siapa? Design and implement forms of community fundraising. Hasilnya apa? Cara fundraising-nya bagaimana? Apakah kamu implementasi project-nya sendiri atau bareng teman? Terus kira-kira apakah kamu mengkonsepkan, kamu merencanakan dan mengeksekusi? Itu harus dielaborasi lagi. Terus project campaign proposal. Jadi ini juga nggak bisa kamu pakai design and implement buat semuanya. Karena kalau dimasukin jadi kurang nyambung secara bahasa. Implementasi proposal. Implementasi proposal tuh kayaknya kurang ya. Mungkin bisa bilang implementasi project campaign yang udah disebut di atas saja. Jadi ini di delete. Kamu bisa tulis proposal, kamu pindahin ke sini. Jadi udah bagus. Oke. Minta dielaborasi dikit lagi, tapi secara umum udah oke. Himpunan ini ya, managing all administration document related. Oke. Aku sebagai orang HR, aku nggak bakal tahu all administration and document tuh ngapain. Apakah kamu bakal minta tanda tangan dari rektorat? Apakah kamu bakal menguruskan semua administrasi untuk project apa, terkait apa ke departemen? Aku nggak tahu. Jadi kamu harus menjabarkan itu. Functionally replacing the general chair. General chair itu siapa? Karena aku bukan dari himpunan kamu, dan kamu harus menjelaskan general chair itu apa. Karena general chair di Universitas Hasanuddin itu mungkin namanya beda di Universitas Indonesia atau Universitas Sumatera Utara atau Institut Teknologi 10 November. Itu bisa beda-beda. Jadi harus kamu kasih tahu pekerjaannya apa biar dia paham. Managing the entire timeline of ini. Oke, managing the entire timeline, apakah kamu membuat, apakah kamu manage doang? Managing itu ngapain? Apakah kamu mengingatkan, memastikan semuanya selesai dalam target atau gimana? Terus dijelasin lagi. Responsible and assisting. Nah, assistingnya dalam kapasitas apa? Apa sih yang kamu bantu? Koordinatornya tuh kamu bantuin seperti apa? Dalam managing administration. Administration itu apa aja? Gitu. Administration of external division. Aku jadi HR, aku bakal sangat bingung baca ini. Ini ngapain sebetulnya? Constraint is abbreviation of Oke. Ini tidak dibutuhkan constraint karena MC itu bukan sebuah skill yang bisa dibawa ke tempat kerja pada umumnya, kecuali kalau kamu apply buat posisi MC. Oke, coba next page. Oke, education harusnya paling atas sih, aku saranin. Karena kamu masih mahasiswa kan, dan IPK kamu juga lumayan. SMA Negeri 17, High School Diploma. Lomba, debat. Oke. Oke, this is good. Ini bagus. Jadi bagus, tapi harus ada tempatnya sendiri buat ini. Karena menurut aku SMA harusnya udah nggak relevan lagi kalau kamu udah kuliah. Jadi kamu bikin aja tempat buat achievement sendiri.
Nanti ini kamu tulis lomba debat, lomba debat tuh. Kalau bisa kamu bahas juga sih debat tentang apa. Informal education, basic learning, ini tidak dibutuhkan. Keterampilan manajemen ini tidak dibutuhkan. Online exchange, ini bisa ditulis universitasnya apa. Kalau ada universitas, kalau nggak ada, tidak dibutuhkan. Statistical, ini kamu udah cukup banyak ditulis, yang penting ini delete aja. Kalau pengalaman kamu udah cukup banyak, skills tidak dibutuhkan karena ini sebetulnya buat ngisi tempat aja. Reality, cinematography, tidak dibutuhkan. Ini kayaknya MC juga ya, tidak dibutuhkan. Publication and document. Nah ini kok kamu arahnya nggak ke seni, ini tidak dibutuhkan. Ya mending di delete aja. Tapi kalau kamu arahnya ke sini, kamu bisa jelasin lagi pakai tools apa, bikin berapa banyak, bikinnya tiap berapa minggu, buat berapa orang, segala macam detail-detail toolsnya, metodenya, kerja bareng berapa, gitu-gitu. Oke, all good? Udah selesai sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hanif atas evaluasinya. Mungkin dari Zaskia Ramadhani selaku yang di review CV-nya mungkin ada pertanyaan untuk Kak Hanif sendiri atau tanggapan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Dari saya udah cukup paham terkait apa saja yang direview dari pemateri. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas reviewnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Zaskia Ramadhani. Selanjutnya, review CV ketiga, saya sarankan kepada operator untuk menampilkan CV yang akan direview. Oke. Ini udah bagus, ada deskripsi pengalamannya. Lebih baik dibikin satu kolom kayak tadi ya, kayak sebelumnya kayak si Saskia. Karena CV baca dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Jadi nanti dia bakal baca memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dan menjadi Kamupi Politeknik Negeri. Bacanya kayak gitu nanti. Dia bakal acak-acak. Jadi lebih baik dibikin satu halaman aja. Satu kolom. Pendidikan, SMA tidak dibutuhkan. Kalian tidak dibutuhkan. Pencapaian boleh disebut. Kamu berapa dari berapa. Detail kontak. Harusnya ini bareng dekat foto. Jangan jauh-jauh. Ini juga harusnya tidak dibutuhkan karena pengalaman kamu cukup banyak. Ini cuma buat ngisi-ngisi aja sebetulnya kalau CV isinya kosong. Dan kalau itu hanya summary atau profil itu menjadi wajib ketika kamu punya 5 tahun lebih pengalaman. Kalau aku lihat di sini belum ada 5 tahun ya. Di sini aku belum lihat ada kuliah juga pendidikan udah yang tadi. Udah. Kamu pernah magang 2021 ya oke. Melakukan pengelolaan database. Apa yang dikelola di database-nya. Pengelolaan database itu ngapain aja sih? Aku sebagai orang awam nggak akan paham. Misal kamu melakukan data entry, kamu merapikan format atau apa. Melakukan penyusunan dan pengarsipan berkas itu oke. Berkas apa aja yang di itu. Melakukannya tiap hari atau tiap minggu. Membuat shifting schedule WFH dan WFO karyawan. Oke, bagus. Turut aktif dalam beberapa kegiatan seperti membantu pengadministrasian dan vaksinasi COVID, presentasi oke. Udah oke. Mungkin yang turut aktif dalam beberapa kegiatan perusahaan seperti apa itu delete aja. Langsung aja kamu membantu pengadministrasian. Terus juga di sini menyusun kurikulum rancangan, oke. Melakukan pencatatan inventaris, oke. Nah, hasilnya apa? Aku harus tahu hasilnya apa. Misalnya gara-gara kurikulum ini, anak jalanannya jadi lebih ahli dalam bidang apa yang kamu didik. Bisa kamu lakukan post-test atau apa. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi. Ini administrasi itu ngapain aja? Harus dijabarin satu persatu. Membuat time schedule program tiap divisi, oke. Menyusun laporan tanggung jawaban pada akhir periode, oke. Bekerja sama dengan 6 orang departemen untuk melakukan apa? Bekerja samanya. Menyusun merumuskan program kerjanya apa, hasilnya apa yang kamu lakukan di situ,
Mimpin rapat, oke. Melakukan pembagian tugas, oke. Merumuskan program kerja dan melaksanakannya harus dijabarin lagi sih ngapain aja. Bertanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan dengan desain poster, oke. Aku bilang tadi ya, jangan pakai bertanggung jawab. Langsung aja ke melaksanakan pelatihan ini atau merancang, merencanakan dan melaksanakan. Kayak gitu bisa. Membuat konten media sosial secara berkala. Ini berkala tuh harian, mingguan, bulanan, terus berapa konten yang kamu buat, hasilnya apa, reach, engagement, apa namanya, kalau misalnya bentuknya reels, berarti ada watch time, completion rate, gitu-gitu. Turut aktif dalam menyukseskan program kerja departemen lain. Itu turut aktif tuh ngapain? Itu harus dijabarin juga. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan ini. Oke. Berapa uang yang kamu kelola, pengadaan apa, pengadaan kebutuhan barang apa aja, kamu ngelakuin pengadaannya berapa kali itu, kamu nyari supplier apa sendiri, membuat rincian anggaran belanja. Rincian anggaran belanja. Rincian anggaran belanja. Rincian anggaran belanja. Oke, itu bisa sih. Boleh. Kemudian gara-gara kamu membuat rinciannya apakah budgetnya lebih optimal? Itu bisa disebut juga. Menyusun laporan periodik keuangan. Oke. Melakukan promosi dan penjualan. Oke, promosinya bagaimana? Hasilnya apa? Dalam kuantitatif, gimana kamu melakukannya? Pencatatan barang dan melakukan pembelian kepada vendor. Oke. Menyusun laporan keuangan. Oke. Melakukan proses belajar mengajar. Ya boleh deh. Boleh. Mengajar kan berarti kan kamu cuma ngajar aja. Bisa dijabarin lagi kalau misalnya kamu ikut buat kurikulumnya atau kamu ikut evaluasi apa gimana. Oke, udah sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Hanif. Untuk dari Saudari Mardiana sendiri, apakah punya pertanyaan atau tanggapan terkait reviewnya yang telah direview tadi? Halo Kak Mardiana. Mungkin Kak Mardianya tidak bergabung di ruang. Oke, selanjutnya karena sudah cukup 3 nih CV yang telah direview sama Kak Hanif, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat, fitur kolom chat dengan menuliskan nama instansi, kemudian nama dan dilanjuti dengan pertanyaan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Muhammad Odinoval untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak moderator yang mempersilahkan saya. Pertanyaan saya Kak moderator kepada Kak Hanif ini. Pertanyaan saya, apa saja yang harus dideskripsikan di dalam CV itu? Apakah ada hal-hal tertentu yang harus dideskripsikan dan ada hal-hal tertentu juga yang tidak perlu dideskripsikan? Lalu bertautan dengan pertanyaan yang sebelumnya, apakah ada jumlah minimal dan maksimal untuk pembuatan CV? Karena tadi saya menemukan ada CV yang berjumlah 2 halaman, apakah itu ada minimalnya ataukah ada juga maksimalnya? Itu saja. Terima kasih. Yang harus dicantumkan kayak aku bilang tadi mungkin pengalaman apapun yang paling relevan. Yang tidak boleh dicantumkan kayak aku bilang tadi hal-hal yang terlalu personal, tinggi atau tinggi mungkin berapa posisi ada yang butuhkan ya. Cuman lihat-lihat ke semua posisi butuh. Ada juga misalnya CEO, bintang, hobi itu tidak dibutuhkan. Jadi hal-hal yang kira-kira diperlukan dalam pekerjaan kamu. Kalau kamu nilai hal ini tidak diperlukan dalam pekerjaan kamu, itu nggak perlu dimasukin. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Muhammad Odinoval. Apakah penjelasannya sudah jelas atau mungkin masih ada yang mau dipertanyakan?
Menurut saya itu Kak yang soal berapa halaman saja, apakah di setiap perusahaan ada memberikan patokan minimal serta maksimal mengenai jumlah CV yang diberikan? Gitu. Oh, Itu. kalau halaman sebetulnya tidak ada minimal dan tidak ada maksimal, tapi aku saranin 1 halaman. Kalau emang kepenuhan baru coba 2 halaman. Karena seorang HR itu hanya punya waktu 3-7 detik buat ngeliat CV kamu karena mereka kejar target. Kebanyakan HR kejar target. Jadi mereka nggak akan terlalu dalam analisis CV kamu. Mereka pertama akan masukin dulu ke ATS, terus kalau misalkan masuk ke ranking, mereka mungkin ada kemungkinan mereka baca, dan mereka baca juga bakal singkat, kira-kira ini oke nggak ya buat masuk. Jadi kalau kamu punya 2 halaman, itu kira-kira dia bakal ngabisin 3-7 detik itu buat baca 2 halaman itu. Yang berarti dia nggak bakal melakukan analisis yang terlalu dalam. Beda kalau misalnya 1 halaman. 1 halaman dia bakal fokus ke poin yang sedikit yang ada di situ. Jadi fokus ke inti-intinya aja. Jadi aku saranin 1 halaman aja. Cuman kalau misalnya kepenuhan boleh 2 halaman juga. Alhamdulillah tercerahkan untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fanny Pak atas jawabannya. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada TG Faiz. Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, moderator? Terdengar dengan jelas. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subetullah dari Fordel Teknika. Izin bertanya. Yang mau saya tanyakan itu simpel Kak. Apa yang kemudian membuat CV kita itu bernilai lebih dibanding CV orang lain? Maksudnya mungkin adakah trik-trik jitu atau tips-tips yang lebih yang masuk dan dapat diterima oleh suatu lembaga yang membedakan antara CV kita dengan CV orang lain begitu Kak? Ya, apa poin-poinnya begitu Kak? Bisa mungkin di-spill. Terima kasih. Oke, sorry mau klarifikasi tadi poin-poinnya yang harus masuk ke dalam CV ya. Ini Kak, lebih kepada hal-hal yang ini Kak, apa yang membedakan antara CV kita dengan CV orang lain sehingga CV kita dapat lebih diterima di lembaga Kak, begitu. Yang bisa membedakan adalah pengalaman sih. Jadi satu-satunya hal yang diperhitungkan dalam CV adalah pengalaman. Pengalaman sama pendidikan. Jadi 2 hal itu yang paling, kalau kamu punya pengalaman lebih bermacam-macam, pengalaman yang lebih banyak yang relevan, tapi dari tempat-tempat yang bervariasi, itu membedakan. Kalau misalnya kamu sekolahnya semakin tinggi, itu dan IPK-nya semakin tinggi, itu dipertimbangkan. Cuman pengalaman paling utama. Walaupun kita misalkan ada 2 orang, satu yang IPK-nya 3,9, tapi nggak ada pengalaman, versus orang yang mungkin IPK-nya cuma 3,2, tapi pengalamannya udah ada 2, magang misalnya. Itu yang atau satu. Yang lebih dipertimbangin adalah orang-orang yang punya pengalaman daripada orang yang IPK lebih tinggi, karena bedanya adalah ya, IPK mungkin menunjukkan kita rajin, tapi kalau kita punya pengalaman kita bisa beradaptasi lebih cepat. Kita udah kenal budaya kerja, kita nggak yang pelan gitu. Kita nggak lama lagi diajarinnya gitu. Ya baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Fanny dan TG Faiz atas pertanyaannya. Jadi terkait sebenarnya bagaimana sih agar CV kita itu lebih bernilai atau lebih gampang dilirik sama HR, ternyata salah satunya adalah dengan memperbanyak pengalaman, karena saya pengalaman kerja. Kenapa? Karena dengan pengalaman kita itu dinilai lebih sudah beradaptasi dalam lingkungan kerja itu sendiri. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Isril untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Oke Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril Rani Jamal, saya dari Universitas Muslim Indonesia. Saya ingin menanyakan sesuatu Kak. Pertanyaanku itu, hal apa sih Kak yang biasanya dilihat oleh seorang HRD
untuk menyeleksi sebuah CV? Apakah menggunakan aplikasi ATS Tracker untuk menyeleksi awalnya begitu Kak, maksud saya. Itu aja, terima kasih. Oke, seperti yang aku bilang tadi, jadi pertama kali lihat adalah via ATS. Jadi kalian dimasukin dulu CV kalian masukin ke dalam sistem ATS, terus kalian dinilai di ranking. Terus dari ranking itu mungkin cuma top 100 saja dinilai. Habis itu sisanya nggak dilihat. Gitu. Mungkin kayak gitu. Lebih ke situ sih. Gitu. Jadi kemudian dari situ dia bakal ambil CV kamu buat dilihat kira-kira pengalamannya oke nggak nih. Gitu. Pengalamannya sesuai nggak ya yang diperlukan. Dia bakal lihat keyword, dia bakal lihat mungkin persyaratannya, apakah ada persyaratan IPK, ada persyaratan kalau buat frontliner biasanya ada persyaratan muka-muka good looking gitu, bilangnya kayak gitu, muka-muka yang penampilan menarik. Atau ada buat SPG biasanya persyaratan tinggi kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya buat lebih ke back office, orang-orang kayak aku strategi, sales, marketing gitu-gitu biasanya marketing yang di kantor pada umumnya itu lebih ke pengalaman gitu, pengalaman paling utama. Yep, Baik Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kanis dan Saudara Yusril. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Indritia Amanda. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Moderator Isya Halim. Jadi mohon maaf ya sebelumnya kakak-kakak dan teman-teman saya off cam. Jadi perkenalkan, nama saya Indritia Amanda dari Universitas Muslim Indonesia. Sekiranya saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan nih kepada kakak pematerinya. Jadi pertanyaan saya yaitu adalah, kan tadi sebelumnya sempat banyak pertanyaan yang timbul, yang hadir bahwa beberapa poin-poin pertanyaan harus CV itu yang kualitasnya kayak gimana sih, kayak begini, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya singkat aja mungkin Kak ya. Cara buat CV yang unik itu gimana sih? Maksudnya apakah mungkin bisa lewat aplikasi Canva atau gimana supaya bisa lebih semenarik mungkin? Mungkin segitu aja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Kayak aku bilang tadi, biasanya CV itu bukan dilihat dari penampilan. Penampilan mau semenarik apapun, penampilannya yang pada akhirnya yang menentukan adalah pengalaman. Nah, kalau misalnya CV kamu menarik tapi isinya belum sesuai yang diharapkan, nggak akan dipilih juga. Jadi mungkin kalau mau bikin CV unik, cari pengalaman, cari project, volunteer, ikut bootcamp kayak gitu-gitu. Coba cari magang atau biasanya magang di perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin startup yang baru mulai atau yang skala kecil itu akan lebih menarik, jauh lebih menarik dibandingkan CV yang dibuat di Canva atau lain sebagainya. Aku biasanya buat CV ku malah pakai Word. Aku nggak pernah buat CV ku pakai Canva atau apapun. Tapi ya nggak hanya aku dan teman-temanku juga buatnya biasanya dari Word. Gitu. Nggak pernah ada yang pernah pakai Canva. Dan pada umumnya aku dan teman-temanku bisa tembus ke perusahaan-perusahaan besar, Shopee, McKinsey, Sampurna, atau apa lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya adalah pengalaman paling utama. Oh iya, baik Kakak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti nggak menutup kemungkinan bisa juga ya. Makasih Kakak. Dan selamat siang. Terima kasih Kak Nis dan Kak Indritia. Selanjutnya saya persilakan kepada Farda Kanza. Ya baik, apakah suara saya terdengar? Ya, ya, terima kasih atas materi dan kesempatannya Kak kali ini. Jadi saya ingin bertanya langsung. Mohon maaf Kak Farda, termute. Astaga, sorry. Ya,
Jadi langsung saja, kan tadi dijelaskan sama kakak bahwasannya urgensi dari CV sebenarnya itu suatu pengalaman dan kedua itu pendidikan, toh kak. Jadi pertanyaanku, bagaimana kiranya dengan orang misalnya kami mahasiswa yang notabene sudah ingin melamar pekerjaan. Kita tahu kan kalau melamar pekerjaan biasa membutuhkan CV dan sementara kiranya orang yang tidak memiliki pengalaman karena mungkin di masa perkuliahannya dia tidak terlalu mengikuti organisasi kah, volunteer yang seperti kakak bilang tadi, tapi dia mempunyai kelebihan atau plusnya itu di bagian skillnya kak. Apakah bisa skillnya ini memblow up untuk menutupi yang urgensinya itu pengalaman dan pendidikan atau bagaimana kak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya bilang tadi lebih baik kalau emang ada pengalaman bisa cari pengalaman. Tapi kalau misalnya mau isi CV dulu, bisa cari dari kerja kelompok, tugas kelompok, tugas besar. Biasanya kan kalau di jurusanku, aku nggak tahu mungkin di univ lain ada tugas besar individu. Jadi kita ada tugas buat nganalisis apa, melakukan praktek apa. Kalian bisa masukin praktikum juga, praktikum melakukan apa tugas kelompok, tugas besar, atau tugas akhir, itu pun semua bisa dimasukin ke dalam CV. Jadi kalau misalnya kosong bisa masukin itu. Atau kalau kalian punya bisnis pribadi, itu juga bisa dimasukin. Kalian pernah ikut project mungkin 17-an, kalian ikut ngerjain bareng tetangga kalian juga bisa dimasukin. Kalau misalnya emang nggak ada pengalaman sama sekali, hal-hal yang sehari-hari yang kalian pernah lakuin itu semua bisa dimasukin kok. Makasih kak. Bisa bertanya sekali lagi? Ya, saya tertarik sama jawaban yang diberikan oleh kakak. Tadi saya kutip bahwasannya kalau memang tidak ada pendidikan juga bisa kita tawarkan dalam CVT itu bahwasannya kerja kelompok, semisal kayak di kampusnya kakak kan kerja kelompok, mungkin dari bisnisnya kami kalau ada. Sepengetahuan yang saya jalani selama ini, yang ingin saya tanyakan bahwasannya memang CV berarti kak tidak harus memang yang mengeluarkan ada sertifikat di dalamnya kak untuk dilampirkan di CV itu karena walaupun kita kerja kelompok saja dan bisnis yang tidak mempunyai arti bahwasannya ada legalitas sertifikat di dalamnya itu berarti boleh dimasukkan ke dalam CV. Bagaimana kak? Terima kasih. Jadi sebetulnya juga sering ditanyain sama orang-orang. Jadi kalian nggak harus punya sertifikat pendukung untuk masukin apapun ke CV. Jadi yang penting kamu bisa ngejelasin. Itu nanti dia bakal nilai kamu bohong apa enggak. Jadi kalau kamu jawabnya agak kagok, ya kelihatan bohong gitu. Jadi kalau kalian emang ngelakuin dan pernah ngelakuin, biasanya kalian harus bisa ngejelasin dong secara lancar gitu. Dan selama aku juga banyak kok, aku nggak pernah ngelampirin sertifikat dalam CV-ku sama sekali, nggak pernah. Mau ijazah, mau surat pernyataan mahasiswa aktif, itu nggak pernah aku lampirin sama sekali. Jadi CV-ku beneran satu halaman aja, isinya pengalamanku aja. Nah itu udah cukup. Iya kak, sangat menjawab sekali pertanyaannya. Makasih kak atas pengalamannya hari ini. Baik, terima kasih kepada Hanif dan Kak Farda. Sebenarnya tadi itu pertanyaannya sangat menarik. Jadi apakah dalam melampirkan satu pengalaman di CV itu perlu pengalaman yang mempunyai sertifikasi? Tapi ternyata sebenarnya itu kalau tidak punya sertifikat itu tidak menutup kemungkinan bisa dicantumkan di CV. Selama jika dalam wawancara itu atau dipertanyakan itu kita bisa menjelaskannya dengan baik. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Faiz Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Faiz Septian Putra Indisira. Saya berasal dari Universitas Muslim Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setiap instansi memiliki permintaan CV yang berbeda? Contohnya ada instansi yang meminta untuk dimasukkan soft skill dan ada yang tidak. Dan yang kedua, apakah ada teknik membaca CV untuk
HRD, contohnya teknik membaca CV dalam bentuk huruf F. Baik, terima kasih. Memang betul, tiap posisi bahkan bukan tiap perusahaan, bukan hanya tiap perusahaan, tapi tiap posisi bahkan itu membutuhkan CV yang berbeda. Kayak aku bilang tadi, frontliner, bahkan mereka frontliner misalnya diperlukan penampilan yang menarik, jadi harus masukin foto. Atau ada SPG mungkin membutuhkan tinggi badannya berapa sentimeter. Tuh. Tapi nggak semua posisi seperti itu. Jadi pada umumnya, posisi itu tidak membutuhkan foto dan tidak membutuhkan tinggi pada umumnya, kecuali yang posisi-posisi tertentu. Jadi bisa lihat kembali ke locker yang udah di-post, kalian bisa lihat persyaratannya apa. Kalau ada persyaratan soft skill, itu bukan berarti kalian menulis soft skill di situ, tapi kalian masukin ke dalam job description-nya. Hanya karena kalian bilang, aku jago berkomunikasi, bukan berarti kalian pernah mempraktikkan itu. Yang HR mau adalah, HR mau, human resource mau, adalah kamu pernah ngelakuinnya, bukan kamu bisa ngelakuinnya. Itu yang pengen ditunjukin gitu. Jadi hanya karena kamu bilang kamu jago mimpin, bukan berarti kamu jago mimpin. Itu harus dibuktikan dengan pengalaman. Jadi pengalaman yang paling utama, pengalaman adalah raja. Harus ditunjukin misalnya di organisasi apa kamu pernah memimpin proyek kecil gitu. Kamu memimpin dalam artian kamu mengkonsepkan, kamu merencanakan, kamu mengkomunikasikan, baru kamu melaksanakan bareng-bareng, kamu mengkoordinasi. Itu kan menunjukkan bahwa kamu punya soft skill itu. Dibanding hanya menulis soft skill leadership. Soft skill titik 2 kepemimpinan. Terus selanjutnya komunikasi. Itu kan nggak menunjukkan sama sekali kalau kita mampu. Itu harus ditulis secara jelas apa yang kamu lakukan dengan skill itu. Kemudian untuk cara baca, enggak sih, nggak ada cara baca sih aku ketahui. Pada umumnya orang akan baca ya sebagaimana dia baca. Biasanya kan baca dari atas ke bawah ya. Jadi dia baca dari atas ke bawah. Mungkin biasanya arahnya mungkin lebih agak ke kiri aja. Karena kan dia pasti nyari itu ya, nyari job title-nya, julukan posisinya. Itu yang dilihat pertama kan. Jadi mungkin dia arahnya ngeliat lebih kiri, terus dari atas ke bawah. Kayak gitu. Oke, baik. Bagaimana nih dari saudari Vice Septian? Apakah masih ada yang dipertanyakan atau ada tanggapan nih dari jawabannya Pak Adif tadi? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Jadi teman-teman, pertanyaan dari saudari Faisetian tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab kita pada kali ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Kak Hanif atas jawabannya, dan saya juga mohon maaf jika ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan namun belum sempat untuk dibicarakan, mengingat waktu juga kita ini terbatas. Nah, sebelumnya saya ingin terima kasih lagi kepada teman-teman semuanya, dan saya juga mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan pada hari ini. Nah, yang pertama adalah berbicara mengenai CV, di mana CV ini merupakan singkatan dari kurikulum vitae. Dan kemudian sebisa mungkin teman-teman dalam membuat CV itu harus benar-benar dipersiapkan dan baik. Kenapa? Karena dalam CV ini merupakan representasi dari sebenarnya kalian itu seperti apa sih, seperti itu. Kemudian dalam CV itu sendiri pada umumnya itu dibagi menjadi dua, ada CV ATS, kemudian ada CV kreatif. Untuk CV kreatif sendiri ini biasanya sering digunakan dalam orang-orang yang mencari job, misalnya dalam hal yang lebih mengarah kepada kreativitas, misalnya dalam hal desain, seni, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya yang paling menentukan dan yang paling menjadi value pada CV kita itu adalah sebuah pengalaman. Kemudian dalam CV yang baik itu biasanya hanya 1 halaman, dan kemudian
sebisa mungkin teman-teman dalam mencantumkan pengalaman pada CV itu harus benar-benar relevan sama job yang akan teman-teman apply seperti itu. Dan adapun kesalahan yang biasanya orang-orang cantumkan pada CV yang sebenarnya itu tidak dinilai oleh HR itu sendiri adalah mengenai pemakaian grafik, kemudian ada rasio bintang, dan juga bagian summary seperti itu. Oke, itulah tadi sedikit kesimpulan secara general terkait materi CV kita pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan sertifikat sekaligus sesi foto. Untuk itu teman-teman diharapkan segera mengaktifkan kameranya dan merenam namanya. Untuk itu kepada operator saya persilakan. Oke, saya ambil alih ya untuk sesi foto bareng. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar ya, Kak. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada operator. Dengan demikian telah selesai rangkaian kegiatan pemaparan materi, review, tanya jawab, dan penyerahan sertifikat sekaligus sesi foto, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi para peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya juga tidak berhenti-hentinya berterima kasih kepada Kak Hanif atas waktu dan ilmunya untuk hari ini. Semoga ke depan Kak Hanif tidak bosan-bosan nih jika diundang lagi untuk saling berdiskusi bareng dengan teman-teman Voice sendiri. Untuk menutup rangkaian acara kegiatan, saya Dimas Tuliza Halim Putri pamit undur diri. Mohon maaf bila selama kegiatan ada hal yang tidak berkenan di hati dari saya selaku moderator selama memandu kegiatan ini, mulai dari pembicara, para peserta atau teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Thank you Kak materinya Kak. Salam. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Nah, Suryaki. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ifdal. Di mana kau awal? Di hati. Pamungkas, semoga teman